Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir SPD, serta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 di Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan video uji kinerja pada tanggal 17 November tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak dan selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Baiklah, di era pandemi ini alhamdulillah kita masih belajar secara luring ya. Maka dari itu Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, gunakan masker ya. Apabila sakit tidak usah berangkat sekolah. Karena kebijakan pandemi ini, maka pembelajaran kita setiap hari, baik dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita 50% dari jumlah siswa yang sebenarnya. Maka dari itu jumlahnya 50%. Kenapa? Karena sesuai dengan protokol kesehatan dan social distancing. Untuk mengawal pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa dipimpin oleh Allah. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran kita, ya, di sini Bapak akan mengajar terlebih dahulu kehadiran kalian. Sarah Davis, Aurel, Rita, Arianti, Elsa Indriani, Anggun, Novita, Dian Afindi, Puput, Meza Maksenia, Zelita, Miftahul Ilmi, Okta, Afrika, Raguna. Pembelajaran kita pada saat ini adalah menulis teks biografi atau teks biografi. Nah, pembelajaran yang akan kalian pelajari dan yang pertama adalah menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca. Tujuan pembelajaran yakni melalui pendekatan sensitif dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, kalian sudah pernah belajar discovery learning? Belum ya? Dengan menggunakan TTACK, yakni SIPEK, menggunakan media teknologi, dan kemudian pembelajarannya harus berbasis TOEFL atau critical thinking. Maka dari itu kalian harus terampil. Nah, itu kan terampil mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Bisa dipahami? Dari teks biografi, ya, dari teks biografi yang sudah kalian pahami, nah Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa pengertian dari teks biografi? Siapa yang tahu? Ya, silakan, Ananda. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi kisah atau cerita suatu tokoh
Ya. dalam mengarungi kehidupannya agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, silakan disimak baik-baik. Ada berapa struktur teks biografi? Ya, silakan Anda. Ada 3, Ya, sebutkan. yaitu 1. Orientasi adalah bagian pengenal tokoh, yaitu berisi penggambaran awal tentang tokoh tersebut. Nah. 2 adalah peristiwa dan masalah, berupa kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh, baik peristiwa menyenangkan, menyedihkan, dan menegangkan. Yang ketiga adalah reorientasi, berupa pembentukan teks. Pada bagian ini biasanya berisi tentang tanggapan penulis terhadap tokoh. Pada bagian ini bisa ada, bisa pun juga tidak. Bisa ada, bisa? Ya. Benar apa tidak? Nah, Ya, kasih tepuk tangan. Untuk menyajikan karakter unggul tokoh, ya. Untuk menyajikan karakter unggul tokoh, ada berapa tuh? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ada. Ya. Deskripsi fisik dan deskripsi dimensi psikologi. Ada yang tahu deskripsi fisik itu seperti apa? Ya, silakan. yaitu bagaimana cara memberikan suatu tokoh itu tampilannya, atribut dan lain-lain. Atribut dan lain. Dan lain-lain. Kemudian deskripsi dimensi tokoh. Siapa yang bisa? Dimensi psikologi, ya, silakan. Memberikan deskripsi dimensi psikologi dan sosial tentang tokohnya. Hal tersebut dapat berupa cara sikap, cara mengambil keputusan, karir, dan hal-hal yang berhubung dengan karakternya. Ya, benar sekali. Kalian semua memang luar biasa. Kasih tepuk tangan semua. Baiklah. Selanjutnya, kalian bisa mengamati PPT yang sudah Bapak buat di depan, ya. Kalian sudah memahami di situ. Kemudian sebelum kita memulai pada kegiatan ini, ya, di sini Bapak akan memberikan tes evaluasi awal, ya, berupa beberapa soal. Di situ silakan kalian selesaikan, ya. Kemudian nanti akan kita bandingkan. Antara tes evaluasi awal sebelum kalian mengikuti kegiatan pembelajaran PPT Bapak dengan tes evaluasi akhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ya, silakan diselesaikan. Waktunya 15 menit. Bapak ralat ya, waktunya 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Baiklah, waktunya sudah 10 menit, ya. Nah, silakan kalian kumpulkan tes evaluasi awal. Nanti nilainya akan kita bandingkan dengan tes evaluasi akhir pada akhir pembelajaran kegiatan ini. Silakan dikumpulkan. Silakan diletakkan di meja paling samping, ya. Nah, sudah, silakan
di meja paling samping. Kemudian jangan lupa tulis nama kalian masing-masing, ya. Ya, benar. Benar. Sama ya. Nanti ya, sembari Bapak mengoreksi tes evaluasi kalian, kalian akan Bapak suguhkan 2 video biografi. Ya, yang pertama dari biografi tokoh nasional, yang kedua dari biografi asli tokoh provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu, biografi itu bisa jadi dia adalah tokoh idola kalian masing-masing. Kalian punya tokoh idola tidak? Punya ya? Siapa yang berani mendeskripsikan tokoh idolanya? Ya, ya. Bisa berdiri ya? Siapa yang kamu idolakan ya? Saya mengidolakan seorang pemain bola Siapa namanya? yang terkenal, Ya, namanya siapa? itu Muhammad Salah. Muhammad Salah. Kenapa Anda mengidolakan Muhammad Salah? Yang pertama karena kita seagama iman. Nah, karena dia muslim. Oke. Yang kedua, mainnya baik. Dan yang ketiga adalah dia orang yang baik, merasa juga menyisikan gajinya untuk orang yang membutuhkan. Ya, jadi Anda terinspirasi itu ya. Ya, tapi kemudian, ya, sebelum kalian melihat biografi tokoh dan video yang akan saya lakukan, nantinya kalian bisa mengambil hal-hal yang bisa diteladani, ya, hal-hal yang bisa diteladani. Kalian tulis apa saja hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh biografi yang saya lakukan, ya. Di sini kita akan membuat small group. Kita buat grup masing-masing 4 grup ya, terdiri dari 4 siswa atau 3 siswa yang ada di sini ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dari masing-masing grup akan saya beri LKPD ya, nantinya LKPD itu kalian isi ya, kemudian kalian presentasikan, dan kelompok yang lain nanti akan menanggapi atau memberikan tanggapan. Siap? Ya, para protokol kesehatan, maka semua grup akan saya bagi berdasarkan jalur. Ya, silakan kalian tata meja dan kursinya masing-masing. Ya, yang satu menghadap ke sini, yang satu menghadap ke sana. Silakan dicetak. Jadi selain kalian nanti ya menonton video yang Bapak tampilkan, kalian juga bisa membaca buku biografi itu pada halaman 210. Kemudian ada juga LKPD dan juga di sini ada YouTube ya, yang akan kita saksikan bersama. Ya. Selanjutnya mari kita lihat bersama-sama. Biografi dari
Bapak B.J. Habibie. Check it out. Al-Quran memberikan pengaruh yang positif pada dirinya, sehingga ketika Habibie kecil usia 3 tahun, dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil, memang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun seringnya dirinya harus ditinggalkan sang ayah ketika usianya masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Sang ayah meninggal lantaran sangat jatuh. Karena ayahnya selalu kepala keluarga meninggal, maka sang ibulah yang menggantikan peran dan berjuang secara ekstra untuk menanggung biaya hidup karena melalui kerja sebagai hasil. Studi yang dilanjutkan hingga akhirnya. Ini selain daripada tokoh B.J. Habibie, ya, kalian akan saya sebutkan tokoh nasional, ya, yang bernama Bapak Tito Karnavian. Siapa yang tahu apa jabatan Bapak Tito Karnavian? Ya, silakan Anda. Pak Tito Karnavian sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ya, benar sekali. Sekarang Bapak Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Untuk lebih jauhnya, silakan kalian lihat biografi berikut ini. Check it out. Sejak tahun 2011, setelah mulai digelar PhD in Strategic Studies with International Terrorism and Islamic Radicalization di Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, dengan predikat Magna Cum Laude pada 2013. Dalam menyusun disertasinya, Tito Karnavian dibimbing oleh para ekspertis di bidang terorisme. Roman Gunaratna merupakan profesor dalam bidang studi keamanan di S. Raja Ratnam School International. Nanti kalian komunikasikan. Jadi tahap yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Jadi kalian seperti diskusi, tahu ya? Kalian komunikasikan dengan benar. Intinya bagaimana mana ya? Seperti itu ya. kembali menanggapi kelompok lain ya. Kemudian siapa yang mau memberikan kesimpulan mempresentasikan terlebih dahulu ya, silakan kepada Delis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan 20 Juni 1936. Kelebihan dari tokoh Habibie adalah 1. Memiliki kecerdasan dan memiliki sikap yang religius dan keagamaannya juga kuat. 2. Karena kejeniusan Bapak Habibie, beliau menemukan teori faktor pada pesawat dan membuat pesawat di Indonesia pertama kali. 3. Selalu mampu membuat dirinya tenang. 4. Kecerdasan Habibie di atas rata-rata. 5. Menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998. Lanjutkan. Sudah. Sudah? Yang Bapak Muhammad Tito Karnavian Ya. lahir Sumatera Selatan 26 Oktober 1964.
Kelebihan: asli orang Sumsel. 2. Memiliki prestasi yang mendunia dan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. 3. Beliau memiliki sifat yang tegas dan memiliki semangat juang yang tinggi atau pemberani. Sekian. Ya, kasih tepuk tangan. Selanjutnya pada kelompok 2. Kami persilakan. Belum siap? Kelompok 3. Kami persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 dan saya perwakilannya akan membacakan biografi tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra. Habibie kemudian mendapat beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma ing dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat Kemau sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Pada tahun 1965, Habibie mendapat gelar dari Ingenieur dengan penilaian summa cum laude atau sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule di Fakultas für Maskinenbildung Essen. Habibie mendapat gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie. Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Penghargaan bergengsi yang pernah ia diraih Habibie adalah Edward Warner Award atau Award von Hartmann yang hampir setara dengan hadiah Nobel di dalam negeri. Untuk yang dapat diteladani dari tokoh Habibie yaitu 1 adalah walaupun pernah mengalami krisis ekonomi, tapi ia tetap gigih dan percaya akan berhasil dalam meraih cita-citanya. 2. Habibie disiplin dan rajin beribadah walaupun dalam kesibukan ia belajar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. 4. Setelah ini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan biografi Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare 25 Juni 1936. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Habibie adalah anak keempat dari 8 saudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie terkenal karena kecerdasannya yang memang sudah dikenal tak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain. Habibie menempuh pendidikan di SMK Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia mendapat beasiswa di Jerman. Beliau memiliki istri bernama Hasri Ainun Besari. Perilaku yang bisa diteladani dari tokoh Habibie adalah tetap semangat walaupun ekonominya tidak memungkinkan, tetap gigih dan mempunyai prestasi yang cukup banyak, juga pintar sejak dini, dan keagamaannya juga begitu luas. Kedua, biografi mengenai Muhammad Ibnu Karnavian. Anak kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 ini adalah anak dari pasangan Muhammad Soleh dan Supriyatini. Itu adalah anak kedua dari 6 saudara. Ia menempuh pendidikan di SD Xaverius 4, SMP Xaverius 2, dan SMA 2 Palembang. Sejak kecil, Tito terkenal anak yang pintar dan berprestasi. Usai lulus sekolah, Tito dihadapkan banyak pilihan untuk meneruskan pendidikannya. Ia diminta menjadi dokter oleh ayahnya agar bisa membantu masyarakat. Saat itu Tito mendaftar di 2 perguruan tinggi negeri. Ia dinyatakan lulus di kedokteran Universitas Sriwijaya dan Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional di Jakarta. Ternyata Tito memiliki pilihan sendiri. Ia memutuskan untuk menempuh pendidikan Akpol lulusan tahun 1987.
pendidikan S2 bidang Policy Studies, dan Universitas of Exeter, pendidikan S1 bidang ilmu kepolisian atau PTIK, dan berbagai lainnya. Keistimewaan dalam tokoh Muhammad Tito Karnavian adalah ia adalah anak yang berprestasi yang berasal dari kota Palembang dan mempunyai prestasi yang banyak atau mendunia. Juga ia gigih dalam meraih mimpinya, kerja keras dan penuh semangat dalam meraih cita-citanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Untuk yang terakhir kelompok 2. Baiklah, silakan tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, sekarang adalah tahap pengambilan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita, pembelajaran biografi B.J. Habibie dan pembelajaran biografi Bapak Tito Karnavian? Ya, bisa saja, silakan. Baiklah, kesimpulan dari saya dari pembelajaran biografi pada hari ini adalah saya kita pada hari ini bisa belajar tentang meneladani bagaimana tokoh dalam biografi tersebut bisa prestasi atau membanggakan orang tuanya dan bangsa kita. Yang kedua adalah kita bisa lebih lagi belajar kita belajar lebih banyak dan giat menggapai cita-cita kita. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Kita sudah mulai tahap akhir, ya. Setelah kalian belajar biografi, nah sekarang coba kalian Bapak uji tes evaluasi akhir, ya. Tes evaluasi akhir, waktunya 10 menit, ya. Ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Baik, nanti kita bandingkan tes evaluasi akhir kita dengan tes evaluasi ini. Sudah kebagian semua, ya? Bapak koreksi antara tes evaluasi awal kalian dengan tes evaluasi akhir, maka dapat ditarik kesimpulan. Contohnya saja Ananda Pita Laura. Tes evaluasi awal dapat nilai 60. Tapi setelah tes evaluasi akhir, Ananda Pita Laura mendapatkan nilai 85. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, Anggun Mulansari. Anggun Mulansari mendapatkan nilai 65. Setelah pembelajaran, kemudian dilakukan tes akhir, mendapatkan nilai 86. Berarti di sini ada peningkatan yang baik sebelum kalian mengikuti pembelajaran ataupun sesudah kalian mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah itu, ya, sekarang mari kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Refleksinya adalah apa kesan dan pesan, ya, yang akan Anda sampaikan ketika mengikuti pembelajaran biografi berbasis PTIK. Ya, siapa yang bisa memberikan kesan dan pesan? Ya, silakan. Menurut saya, kesan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah yaitu dalam pembelajaran menggunakan teknologi saat ini kita lebih mudah karena dalam sistem video yaitu dan juga menggunakan animasi yang lebih mudah kita pahami. Ya, kasih tepuk tangan. Memang benar sekali, ya. Memang pembelajaran berbasis teknologi sangat kita butuhkan pada generasi Z atau pada abad 21. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, ya, sehingga kita bisa belajar secara normal kembali. Tidak usah menggunakan masker, ya kan, kalau belajar normal. Kemudian tidak usah menggunakan face shield, kalian bisa menggunakan apa, ya. Saya kira seperti itu, ya. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Nah, baiklah, karena pembelajaran kita sudah cukup, ya. Mari, mana?
Siap ya? Yuk. Baiklah anak-anakku, saya kira pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Kita sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan keluar kemana-mana. Ketika pulang dari rumah langsung pulang ya. Kalau mau keluar jangan lupa untuk memakai masker. Yang terpenting apa? Kita tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan dari topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.